kebongkar semua. Ya, dan itu mengerikan sekali sekarang ini. Ya, bahkan di Inggris pun akhirnya tiap hari demo ya anti Islam. Belanda sudah mulai ya. Inggris sekarang udah ngeri ya demo anti Islam. Ya, Dan yang Inggris, belum bergerak ini Prancis sama sekali Prancis. belum bergerak. Kita Prancis, Pak Ya, Paul. dan apa namanya ini sangat mengerikan sekali kalau sampai terjadi karena Spanyol sudah bergerak. Ya, Tadi malam saya lihat itu Pak Paul, Denmark. Denmark udah zero Denmark bergerak. asylum. Iya, Denmark, zero asylum. Dah. zero asylum. Bukan Polandia dan nanti akan diusir semua asylum juga. Sekarang ini kebijakan asylum yang secara Eropa ya Uni Eropa. Kalau Anda masuk ke Eropa tanpa dokumen atau Anda mendaftar asylum tanpa dokumen, ya itu akan langsung di remove ya, nggak boleh, langsung dideportasi di sebuah pulau. Jangan ke sana lagi, udah bosan bicaranya. Kita balik lagi ya, kita masalah tetangga Hamas ya, Hamas tetangga yang mengerikan ya, bukan malasnya tetapi mengerikan karena mereka punya target membunuh orang kafir. Orang-orang Islam yang ada di Eropa juga sama punya target untuk membunuh orang kafir. Ya. Dan hari ini Israel berhasil membongkar, menyingkapkan, unveil semua topengnya orang-orang Islam ini. Kebongkar semua. Dan gara-gara perang Hamas ini, ya, seluruh dunia terjadi Islamfobia yang diciptakan oleh Hamas dan para pendukungnya. Ya, termasuk Al Jazeera Pak Paul. Termasuk Al Jazeera, betul. Jadi itu membuat kedoknya Islam yang pura-pura baik itu kebongkar semua. Ya, dan itu mengerikan sekali sekarang ini. Ya, bahkan di Inggris pun akhirnya tiap hari demo ya anti Islam. Belanda sudah mulai ya. Inggris sekarang udah ngeri ya demo anti Islam. Ya, Dan yang Inggris, belum bergerak ini Prancis. Sama sekali Prancis. belum bergerak. Kita Prancis, Pak Ya, Paul. dan apa namanya ini sangat mengerikan sekali kalau sampai terjadi karena Spanyol sudah bergerak. Ya, Tadi malam saya lihat itu Pak Paul, Denmark. Denmark udah zero Denmark bergerak. asylum. Iya, Denmark, zero asylum. Dah. zero asylum. Bukan Polandia dan nanti akan diusir semua asylum juga. Sekarang ini kebijakan asylum yang secara Eropa ya Uni Eropa. Kalau Anda masuk ke Eropa tanpa dokumen atau Anda mendaftar asylum tanpa dokumen, ya itu akan langsung di remove ya, nggak boleh, langsung dideportasi di sebuah pulau ya. Nah kita belum tahu pulau yang dimaksud apa. Kemarin ada perjanjian antara Perancis dengan Inggris ya, ada sebuah perjanjian. Pokoknya masuk tanpa dokumen itu seluruh Uni Eropa. Anda masuk Uni Eropa tanpa dokumen, terus Anda apa asylum langsung dideportasi pokoknya. Nggak urusan kamu dari mana, makanya kirimnya ke pulau itu. Nah, itu sekarang polisi yang terjadi. Dan kalau di Belanda sendiri sama di Jerman, semua asylum ya akan ditolak. Diproses dulu, lalu dilihat ya, negara-negara Syria tolak, ya, Irak tolak, Palestina tolak. Jadi benar-benar asylum itu dipilih, bukan dari korban perang lagi, tapi benar-benar alasannya. Kalau dari Ukraina diterima ya, tapi kalau yang dari negara-negara Syria itu tolak. Ya. Nah itu juga sama. Makanya sekarang ini ya gerakan Islamfobia itu justru positif ya, justru positif. Cuman harus kita nggak boleh berkata bahwa itu Islamfobia, itu memang benar-benar gerakan anti-Islam. Karena gerakan anti-Islam itu Islam itu sangat mengerikan. Ya berdampak buruk buat seluruh Eropa. Sama ya, tadi kedoknya, sandiwaranya Hamas itu akhirnya menjadi sebuah naskah blunder bagi Islam. Ya, tadi ulang-ulang saya sudah berkali dan pura-pura itu Jokowi pun terima uang dari Qatar. Sedangkan
Prabowo dia terima uang dari Israel. Ya, ini menjadi polemik sekarang ini di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya bagaimana? Ya, terserah Anda semua. Ya, kalau saya kan bukan orang Indonesia, saya kan orang Belanda, saya kan warga negara Belanda. Nah, kalau saya terus berkata, ayo berdiakonia yang kenceng. Kolektornya untuk diakonia. Kalau pendetamu tidak mau diajak diakonia, itu pendeta sesat. Itu pendeta itu mamon. Tinggalin nanti kamu ikutan sesat nanti, ikutan edan masuk neraka nanti. Berdiakonia, kasih makan orang-orang Islam. Kasih makan, ya. Tapi kalau sesama orang Kristen, bukan cuma kasih makan, kita kasih beasiswa, kita kasih sembako, kita kalau perlu bayar di kontrakannya kalau yang miskin-miskin. Tapi itu hanya di Hagios Embun Pagi. Di gereja lain Anda tidak akan menemukan. Kalau Anda bergabung di gereja kami, Hagios Embun Pagi, kamu akan dibantu. Ya, orang-orang yang kekurangan. Tapi kami tidak pernah ngasih uang. Kalau kamu minta utangan, Pak, buat bayar utangan ini, saya sakit, ini tuh nggak akan dikasih. Tapi itulah batasan. Bukan karena kamu nggak mampu, bukan karena itu memang batasan kita menolong. Ya, supaya paling nggak kamu punya rumah dulu. Kamu cukup kenyang, punya tempat tinggal ya, supaya kamu punya tempat tinggal, kenyang. Ya, anakmu bisa sekolah dengan tenang, lalu kamu cari uang yang benar, kerja yang benar. Tapi kita tidak akan memberikan utangan, nggak boleh, saudara ya. Dosa. Ya, nanti kita malah menjerumuskan Anda ke dalam dosa-dosa yang lain. Yang paling penting ya kita tetap kasih makan siapapun ya, kita kasih makan orang-orang yang miskin apapun agamanya. Segera donasikan donasi Anda ke Yayasan Damaris. Ya, donasikan donasi Anda ke Damaris. Jangan kasih ke gereja-gereja yang tidak mau berdiakonia. Percuma, nanti kamu sudah nggak masuk surga, duitmu habis ditipu sama pendetamu. Terakhir pendetamu malah cabul, ya. Sudah terbukti ya beberapa kali kan. Oke, mungkin Pak ini Permesa kasih penutup 5 menit. Mungkin Pak Teddy mau tambahan 5 menit. Pak Teddy, Pak Andi kasih tambah 5 menit lalu kita sudahi. Pak Teddy, 5 menit Pak Teddy. Pak Teddy, mana nih? Pak Teddy-nya nih hilang nih. Ya udah nih, Pak Andi mau tambahin 5 menit? Sudah cukup lah, Pak. Cukup? Semua? Oke. Kita akan, ini siapa? Perut Bujit mau nambahi? Oh, sudah GPU ya, oke. Kita akan akhiri ya dengan ini ya, aktivitas dari Yayasan Damaris ya.